Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini kita akan kembali membahas raket dari brand Indonesia, Flypower, dan ini adalah seri yang hits ya. Ini dia raketnya, kalian sudah tahu ini apa? Ya benar, ini adalah Tornado 800. Ini adalah raket yang nyaman dan enak dipakai, terutama buat mereka yang senang main smash dan main power. Nah, nanti kita akan lihat ya, secara detail spesifikasi dan penampakan fisik dari raket ini, dan juga nanti kita akan membahas pengalaman menggunakan raket ini. Tentu di video-video lain sudah banyak yang membahas raket ini ya, jadi video ini hanya sekedar untuk penambah referensi dan menambah informasi saja buat teman-teman semua. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Oke, sekarang kita akan mulai membahas raketnya. Kita akan mulai dari spesifikasi dan detail dari raket ini ya. Oke, kita akan mulai dari bawah. Bagian end cap-nya bisa kalian lihat di sini ada simbol atau logo lain dari Flypower, dan di bawahnya ada keterangannya RB. Jadi RB adalah seorang pemain bulu tangkis Indonesia di sektor tunggal yang aktif bermain di tahun 90-an dan memiliki julukan itu Smash 100 watt ya. Kurang lebih seperti itu kalau yang saya cari-cari informasinya. Oke, kita ke bagian grip. Bagian grip seperti ini. Gripnya ini apa ya? G5 mungkin ya. Ini kalau digenggam ini masih nyaman, kurang lebih sama seperti grip raket yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini kurang lebih G5 ya. Jadi kalau digenggam ini masih nyaman ya, nggak terlalu besar ya. Jadi ya pas seperti itulah. Oke, kita ke bagian top capnya atau connya. Ini sudah ketutup ya. Sudah ketutup, dan ini karena hanya raket saya hanya meminjam ya, jadi saya tidak berani melepasnya ya. Tapi di bagian top capnya kalian bisa menemukan nanti ada brand dari raket ini, Flypower nanti, dan juga kalian bisa menemukan hologram dan sedikit informasi dari spesifikasi raket ini. Ada biasanya kalau nggak salah LBS-nya ya, LBS dan beratnya. Oke, kemudian kita ke bagian shaft-nya ya. Ke bagian shaft-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa melihat di sini ada beberapa keterangan ya. Pertama, kita bisa melihat di sini ada nama serinya yaitu Tornado 800. Oke, kemudian masih di sisi yang sama kita bisa melihat di sini adalah woven graphite. Kalau kita perhatikan memang sudah ada motif woven ya di shaftnya ini. Jadi selain frame-nya, ini juga di shaftnya ini adalah woven graphite. Jadi bisa dikatakan adalah full woven graphite ya. Oke, kemudian kita lihat di sisi yang lain, di sini ada keterangan spesifikasi dari raket ini. Beratnya 84 plus minus 2 gram, jadi masuk 4U ya. Masuk 4U, kemudian balance-nya 300 plus minus 4 mm. Jadi masuk HTV, dan shaft stiffness-nya 8,5. Jadi kalau nggak salah saya lihat itu medium ya. Medium. Dan kalau kita coba memang ini medium. Tidak flex, cenderungnya malah stiff ya. Jadi medium cenderung ke stiff. Oke, seperti itu. Dan ini shaftnya tidak begitu, diameternya nggak begitu besar ya, kurang lebih standar dengan shaft raket pada umumnya ya. Oke, kemudian kita ke bagian T-joint-nya. Di bagian T-joint-nya kita bisa menemukan di sini adalah logo dari Flypower ya. Oke, kemudian ke bagian frame-nya. Bagian frame-nya seperti ini, bentuknya isometrik ya. Jika dibandingkan dengan frame raket lain kurang lebih ya sama ya. Dan kalau kita bandingkan dengan ini Li-Ning SS99S ya, bisa teman-teman lihat kurang lebih standar ya, standar. Beda kalau kita bandingkan dengan punyanya Maxbolt ya, Maxbolt Woventex 90. Nah, kalau yang ini kan memang cenderung agak lonjong dan lancip di bagian atas. Oke, seperti itu. Kemudian ke bagian frame ya. Bagian frame-nya kita bisa menemukan beberapa keterangan ya, keterangan tulisan di sini. Di atas kita bisa menemukan di sini ada high control frame. Bagian atas high control frame, kemudian bagian sisi. Bagian sisinya ini ada dua keterangan yang berbeda. Pertama high control system. Oke. Dan kemudian ada woven carbon tech. Woven carbon tech. Nah, ini keterangan dua tulisan tadi itu di bagian sisi yang depan dan bagian belakang. Oke, seperti itu. Oke, masih di bagian frame-nya kita melihat grommetsnya ya. Untuk grommetsnya bagian bawah tidak ada model U ya, jadi biasa modelnya.
Oke, kemudian groundbednya ini berjumlah 76 ya, kalau kita perhatikan di sini rapi. Oke, dan di bagian sini agak rame ya, rame, tidak ada yang tumpuk-tumpukan ya senarnya. Di 76 groundbednya. Kemudian untuk aerodinamisnya ada di sini dan di sini. Oke, jadi dia di tengah cenderung ke atas ya. Nah, yang menariknya dari frame Tornado 800 ini adalah di bagian ininya. Kalau kalian perhatikan ini lebar ya, bagian ininya tuh lebar. Jadi kalau kita bandingkan dengan frame raket lain, nah akan terlihat perbedaannya ya. Kalau frame raket lain dia cenderung lebih kecil ya, kalau yang ini lebar. Oke, seperti itu ya. Kalau kita bandingkan ya kurang lebih, kalau kebanyakan raket-raket umumnya kan dia lebarnya segini ya, tapi yang Tornado 800 ini dia memang pipih dan lebar. Jadi kalau kita lihat di bagian sampingnya ini memang aerobox, cuma karena dia lebar jadi cenderungnya ini seperti lancip. Oke, itu untuk dari framenya ya. Dari framenya seperti itu, dan selanjutnya kita akan membahas pengalaman dan kesan menggunakan raket ini. Oke, sekarang kita akan mulai membahas pengalaman menggunakan raket ini dan kesannya ya. Oke, melihat spesifikasi raket ini adalah raket 4U ya. Raket 4U tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, dengan kondisi senar yang sudah terpasang dan juga grip, dan plastiknya masih terpasang juga. Ini saya timbang beratnya 94, jadi kurang lebih berat batangannya kurang lebih memang benar ya 84. Kalau senar kan kurang lebih 3 graman. Kemudian untuk gripnya yang model seperti ini itu kurang lebih 7 ya, 7 dengan 3 10 94 dikurangi 10 84, jadi kurang lebih berat kosongannya, batangannya 84, jadi sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian untuk balance point-nya di sini 300 ya, 300. Cuma untuk kosongannya saya tidak tahu, kemarin teman juga tidak sempat menghitungnya. Cuma dengan kondisi senar dan grip terpasang, balance point-nya menjadi 293 sampai 294 seperti itu. Karena untuk plastik bagian dalamnya ini masih terpasang ya, jadi agak turunnya juga agak lumayan ya. Oke, tapi kalau di sini kan keterangannya kan 300 plus minus 4 mm ya. Jadi kalau nanti paling rendah bisa 296 ya. Jadi kurang lebih ya masih sesuai lah dengan yang tertera. Oke, melihat spesifikasinya ya, memang ini adalah raket yang memiliki karakter tipenya head heavy ya. Jadi memang raket yang mampu mengenerate power lebih banyak, lebih maksimal jika dibandingkan dengan raket yang all-round atau yang headlight. Oke, dan memang raket ini seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, raket ini memang sangat cocok dan nyaman digunakan oleh mereka yang senang bermain smash dan bermain power. Raket ini mampu mengenerate power untuk menghasilkan smash yang lumayan, dan kalau diperhatikan memang banyak sekali mereka yang senang dan cocok dengan raket ini ya, meskipun ini woven ya. Kalau raket woven itu memang memiliki ciri khas itu rigid dan solid. Memang terasa ya ketika digunakan, itu memang terasa rigid dan solidnya, kurang lebih sama seperti raket woven lainnya seperti ini. Kesan rigid dan solid itu ada di raket ini maupun di raket ini. Nah, meskipun berbeda merek ya, tetapi feelingnya kurang lebih rigid dan solidnya itu ada. Dan raket ini memang jika dibandingkan dengan raket woven lainnya ya, kalau kemarin saya tanya-tanya dan saya melihat mereka yang memakai raket ini, memang banyak sekali yang cocok dan suka, nyaman dengan raket ini dibandingkan dengan yang Maxport woven tech-nya ya. Karena yang ini memang lebih laris dan lebih banyak dicari daripada yang ini. Tapi untuk kekuatan frame-nya nanti kalian bisa searching sendiri, karena memang ada beberapa
isu ya, bagian framenya ini ada yang mengatakan agak ringkih dan agak lemah di bagian framenya. Tapi ya menurut saya memang ada ininya ya, ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Karena saya juga punya teman yang punya raket seperti ini 2 tahun, sudah memiliki raket ini, kondisinya sudah catnya sudah banyak yang mengelupas ya, cat sudah banyak mengelupas dan katanya memang sudah sering untuk tubrukan, tabrakan, gabrakan, tapi masih sehat-sehat saja, masih aman-aman saja. Tapi ada teman yang memiliki raket ini, begitu kesenggol atau tabrakan langsung kalah framenya, langsung patah, hancur. Dan juga ketika disenar, tarikan tinggi itu agak gimana ya, agak kurang was-was lah yang menyenarkan ya. Teman saya juga ada teman yang menyenarkan tukang senar ya. Dia mengatakan dari pengalamannya memang seperti itu. Jadi ya nanti kembali ke teman-teman, adanya isu itu seperti apa. Jadi ya kalau menurut saya mungkin bisa ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Dan juga mungkin ini kan diproduksi lebih dari sekali waktu ya, mungkin beberapa kali diproduksi dan mungkin ada perbaikan di situ, bisa jadi seperti itu. Oke. Kemudian raket ini memang ketika belum dipakai ya, ketika dipegang seperti ini pun memang sudah terasa enak dan terasa nyaman. Kalau buat saya itu memang untuk digenggam belum dipakai itu udah terasa nyaman dan solidnya tuh udah kerasa ya, rasanya mantap. Meskipun ini balance point-nya 300 ya, tapi kita tidak tahu ini balance point realnya ketika kosong itu berapa. Tapi kalau melihat balance point-nya di sini tertera 300, ini kalau kita rasakan ini memang tidak terlalu berat kepala ya, tidak terlalu berat lah bagian kepalanya. Jadi menurut saya ini untuk selain smashnya yang enak, ini tidak diragukan lagi untuk smash menurut saya enak, meskipun ada beberapa orang yang mungkin tidak maksimal menggunakan raket ini, tidak cocok dan mungkin tidak menemukan feeling ketika menyemes dengan raket ini. Tapi kalau menurut saya raket ini untuk smash lumayan enak, dan untuk kontrol juga menurut saya masih enak karena tidak terlalu terasa berat swingnya. Jadi untuk main kontrol masih enak, meskipun dia head heavy-nya sampai balance point-nya sampai 300. Oke. Jadi untuk smash tidak ada masalah ya, untuk smash lock tidak ada masalah. Raket ini memang enak ya, terutama bagian smash-nya. Kemudian untuk main kontrol masih enak menurut saya, meskipun ini head heavy dan balance point-nya 300, tapi untuk main kontrol masih feelingnya masih dapat ya, masih enak. Blessing juga masih enak, untuk drop shot juga masih enak. Untuk netting menurut saya nggak ada masalah, cuma untuk drive memang kalau tangannya kuat nggak ada masalah ya, tapi kalau tangannya kurang kuat akan terasa ini ya, karena raketnya kan terasa rigid dan solid ya, jadi agak kerasa kaku dan keras gitu ya. Karena ini juga shaftnya cenderung medium, cenderung stiff ya. Jadi untuk drive memang kita perlu kekuatan tangan ya. Untuk defend, kalau menurut saya itu raket yang flex itu cenderung flex itu lebih enak ya. Karena ini tidak begitu terasa flex. Jadi untuk defend memang perlu ya seperti drive tadi ya. Kalau menurut saya memang perlu kekuatan tangan yang bagus untuk menggunakan raket ini. Jadi untuk rekomendasi raket ini sebenarnya untuk pemula itu cocok-cocok saja ya, karena raket ini tidak terlalu berat ya, 4U, dan untuk pemula yang tipikalnya senang menyerang dan senang smash, raket ini menurut saya enak. Cuma memang perlu ya, karena ada isu itu tadi ya, ada beberapa orang yang mengatakan bagian frame-nya ringkih, jadi mungkin perlu hati-hati aja ketika menggunakan raket ini. Jadi diusahakan jangan sampai tabrakan
atau tensionnya kalau bisa jangan terlalu tinggi-tinggi amat ya, karena ini maksimalnya kalau nggak salah 30 lbs ya, kalau bisa ya di bawahnya itulah biar lebih aman saja. Oke, ini terpasang senar Yonex BG66 Ultimate. Suaranya seperti ini ya, garing ya, nyaring, dan ini memang biar menghasilkan smash yang lebih bagus lagi, memang enak jika dipasang senar yang bagus juga seperti Yonex BG66 Ultimate, Force, atau ya yang tebalannya 0,65 ya, pasti enak. Oke, seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari raket ini. Nanti kalau ada kekurangannya nanti saya akan sampaikan di deskripsi ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jika kalian nanti ada pertanyaan atau apa ya yang ingin ditanyakan, nanti sampaikan saja di kolom komentar, nanti saya akan usaha membalasnya ya. Oke, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan dan video yang lain. Oke, salam sehat, salam olahraga.